Shalom. Apa kabar? Mantap, berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dunia terus berputar, silih berganti. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengerti, dia tetap antusias. Amin. Karena dalam antusias itu kita menarik ya sesuatu yang positif dalam hidup kita. Karena Tuhan telah memberikan rohnya yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi sore hari ini kita akan belajar bagaimanakah memahami hubungan Allah Bapa dengan orang yang percaya. Memahami hubungan yang unik ya antara Bapa ya dengan orang percaya. Masih saya melihat orang-orang Kristen yang pengenalan akan Tuhan itu belum clear begitu saudara, hanya sebagian-sebagian ya. Sebab itu saya rindu saudara sore hari ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah Bapa kita, adalah Bapa sorgawi yang memberikan kepada kita anak-anaknya itu spesial buat kita. Katakan spesial. Biasanya kalau nasi goreng spesial itu pakai apa saudaraku? Pakai telur ya. Kalau kita istimewa ini waduh, enggak pakai telur saudaraku. Sesuatu yang miliknya Tuhan milik kita. Yuk kita baca dulu Mazmur 103 ayat 13. Ya, yuk baca keras 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di manakah ada kepercayaan di dunia ini? Ya, kalau kita datang kepada Sang Penguasa langit dan bumi, lalu kita berdoa, Bapa kami dalam surga. Sebutkan saja semuanya. Itu bukan karangannya pendeta, ya. Itu bukan perintah dari presiden manapun, tetapi Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Nah sebab itu saudaraku, Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah El Shaddai, tahu artinya El Shaddai? El Shaddai itu artinya Allah yang maha kuasa. Nah, persoalan saudara, masalah saudara, hidup saudara, kalau saudara memahami hubungan saudara dengan Tuhan dengan benar, masa depan saudara yang kelihatannya menurut saudara tidak mungkin. Saya katakan mungkin, karena Tuhan sudah berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, penyakit saudara, problem apapun yang saudara hadapi, kalau saudara memahami hubungan dengan Allahmu itu seperti Bapa, maka saudara mengalami banyak sekali keajaiban dalam hidup saudara. Nah hubungan ini saudaraku tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi hubungan ini harus berjalan terus menerus, katakan terus menerus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, bukan hanya sementara di gereja saja. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara harus melatih hubungan saudara dengan Tuhan. Pengenalan saudara dengan Allah itu seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Oh enggak gampang itu. Ya. Tetapi bukan enggak bisa. Dari mana Pak kita mengetahui? Jangan cari tempat yang lain. Saudara nanti kesasar. Ya, saudara boleh lihat TikTok, saudara boleh khotbah di YouTube boleh. Tetapi banyak sekali ya apa ya ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, banyak orang tanya sama saya sebelum saya lanjutkan. Pak, saya mau tanya, Tuhan itu kan Bapa, Tuhan itu kan satu, ya. Tetapi mengapa banyak agama? Kok bingung? Satunya ngomong benar, satunya ngomong benar, satunya ngomong yang salah siapa? Gitu, saudara. Ya jawabannya gampang, saya tidak jawab langsung, saya mau tanya juga dengan kamu ya. Kita punya uang yang disahkan oleh pemerintah ini namanya uang rupiah, betul? Betul? Rupiah, ya. Saudara tahu enggak? Mengapa uang rupiah ini juga dipalsukan?
Ya. Karena sangat bernilai, betul-betul saudaraku. Ya. Dan uang palsu itu biasanya mirip enggak? Mirip. Kalau enggak ahli, enggak tahu saudaraku. Nah, Tuhan itu cuma satu dan dia memberikan satu tok jalan. Enggak ada yang lain. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, iblis pakai kesempatan itu saudaraku. Ya, untuk memalsukan. Maka itu perlu pembuktian. Kalau Allah itu kuasa, Allah bisa menjadi apa saja, betul-betul. Tapi kenapa Allah tidak menjadi gajah yang besar itu? Atau Allah menjadi dinosaurus? Allah itu Allah yang maha bijaksana. Katakan Allah yang maha bijaksana. Allah kalau melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, betul-betul saudaraku. Karena kita ini segambar dengan Tuhan, ya, maka tujuan Allah datang ke dalam dunia memakai tubuh jasmani, dia datang sebagai manusia supaya menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kecuali satu nama. Siapa namanya? Sebab itu, tepuk tangan panjang buat Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, aku di jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak bersama-sama dengan aku. Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Ya. Sebab itu saudaraku, kalau kita memahami hubungan kita dengan Tuhan, Allah begitu mengasihi kita dengan kasihnya yang tanpa batas. Dia rela datang supaya saudara dan saya diselamatkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Belajarlah kebenaran firman Tuhan dari mana? Dari Alkitab. Dari mana? Dari pengalaman hidup kita. Seperti apa yang Allah katakan. Ya, karena banyak sekali ajaran sekarang. Ya, sekarang lagi viral saudaraku. Ya, di Indonesia bukan di luar negeri saudara. Ya, ada yang namanya Taman Tuhan. Ya sudahlah, saya kalau lihat gitu saya enggak mau ngomong, enggak mau saya berdoa saja supaya bertobat. Ya, saya enggak menghakimi benar atau salah. Sebab itu setiap 4 tahun sekali GBI itu ada sidang sinode ya, yang di Jakarta itu diikuti oleh seluruh cabang GBI baik di luar negeri. Jadi kemarin sekalipun pandemi cukup penuh saudaraku ya, 2.700 sekian. Padahal dulu berapa? 3.800 ya. Yang datang itu 3.800 sebelum pandemi dulu tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2019 ya. 4 tahun, ya betul. 2019 itu yang ikut itu kurang lebih 6.000 sampai 7.000 saudara. Ya, pendeta semua. Ya, kemarin yang ditabiskan itu seluruh Indonesia itu ada 750 pendeta penuh. Jadi ada jenjangnya, di PDP, setelah PDP 3 tahun, ya, lalu nanti jadi PDM, pendeta muda atau pendeta madya. Pendeta madya 4 tahun, dia melayani, dia sudah dapat melayani jemaat, maka dia boleh ikut ujian. Nah, ikut enggak apa-apa, tapi kalau sudah digerakkan oleh Tuhan ikut ujian lagi, itu pendeta penuh, ya, PDT, bukan pendeta tua saudaraku ya. Bukan pendeta muda atau pendeta tua. Nah, salah satunya itu Yosua yang dilantik. Ya. Yang di Surabaya ini 25 pendeta yang dilantik, pendeta penuh. Dan saya percaya ya, kita akan bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Karena yang kita sembah Allah yang tanpa batas. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, kita lihat dulu ya saudaraku ya. Hubungan yang luar biasa dengan Tuhan ini. Sadari saudaraku, kalau saudara mengatakan saya percaya Allah itu berkuasa menjadi manusia, menebus dosa kita karena dia sayang dengan kita, sangat cinta dengan kita. Maka kuasanya itu ada dalam hidup kita. Ya, kasihnya itu yang bagaimana saudara harus temui di dalam pengalaman hidup, di dalam firman Tuhan maupun dalam pengalaman saudara. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang tidak asing buat saudara dan saya. Yuk, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kasihnya tidak terbatas. Kita belum bertobat, 2000 tahun yang lalu Allah sudah mengirim anaknya yang tunggal. Mati di atas bukit Golgota. Ya, apalagi saudaraku setelah kita percaya. Oh, firman Tuhan mengatakan rohnya diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati itu tinggal dalam hidup kita. Nah, saudara mau percaya mana? Percaya dengan keadaan ataukah saudara percaya dengan firman Tuhan? Sebab itu hubungan kita dengan Tuhan itu spesial, saudaraku. Memang Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Hingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, namun orang yang percaya. Jadi ada sesuatu yang spesial. Spesialnya itu bagaimana? Yuk kita masuk saudaraku. Ya, yaitu keistimewaan anak-anak Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Kita baca dengan suara yang mantap. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu saya renungkan, saya baca firman-firman atau penerjemahan yang lain. Ya. Saya senang ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, itu diberinya hak. Ya. Karena anak itu punya hak, ya Pak ya saudaraku. Nek pegawai tidak punya hak. Meskipun bayarannya gede tetap tidak punya hak, ya Pak ya. Anak pasti terima warisan. Tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan istri ada enggak? Mantan istri kedua ada enggak? Mantan istri ketiga ada enggak? Mantan istri pertama ada enggak? Ada enggak mantan istri ke-12? Ada loh. Saya punya teman dulu namanya Pak Sugeng saudaraku ya. Saudara tahu istrinya itu rolas saudara. Kawin cerai. Ditanya ambil mama saya gitu ya. Kok dulu cik kawin cerai duitmu tekon dia. Alah gampang yuk Lik. Mau kawin kok bingung. Pokoknya kawin tak tukono rombong rokok siji. Tak kon dodolan. Wis gak ngekei bondo maneh aku jarine. Cek gampang gitu. Nggak ada tanggung jawab saudaraku. Ya, tetapi kalau mantan anak bagaimanapun tetap anak. Nah, contoh apa saudaraku? Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Saudara pernah baca Lukas 15 di mana anak yang bungsu minta haknya. Saudara perhatikan tadi. Minta haknya untuk dibagi harta. Nah, karena anak itu punya hak, diberikan mereka, dibagi saudara. Ya, diberikan hak mereka. Lalu anak yang bungsu ini keluar. Dia foya-foya. Apakah haknya anak yang sulung ini hilang? Enggak. Persekutuannya dengan bapak itu putus. Ya. Hubungannya dia tetap anak. Tetap anak loh. Ya. Waktu habis melarat saudaraku, bahkan makanannya babi saudaraku, dimakan oleh dia. Dia kembali. Alkitab saya mencatat. Begitu dari jauh ayahnya kelihatan. Ayahnya itu lari. Anaknya merasa berdosa. Tapi begitu lihat anaknya itu datang dari jauh, bapak itu lari. Allahmu itu beda dengan Allah orang lain. Allahmu itu selalu berinisiatif, selalu bertindak mendahului. Sebab itu aduh kalau saya baca kasihnya Tuhan itu, ya sungguh luar biasa. Lalu diberikan cincin, dikenakan cincin, haknya dikembalikan. Cincin perjanjian, diberikan jubah yang baru, betul?
dipestakan, betul? Haknya kembali, saudara. Saya mau katakan dengan saudara, mungkin saudara sudah, ya tidak tahu lari kemana dulu, seperti saya mungkin. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bagi Tuhan untuk mengembalikan berlipat kali ganda, bahkan hak saudara dikembalikan penuh, itu pasti. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sebelum saya saat perenungan apa yang saya sampaikan kepada saudara, kemarin saya lihat TikTok saudaraku. Kesaksian dari Kick Andy. Saudara bisa ketik ya di rumah ya. Kick Andy Daniel Tan. Daniel Tan ini saudaraku waktu kecil ya, ayahnya meninggalkan. Sampai kawin dua anak, enggak kenal ayahnya, enggak tahu ayah di mana. Mamanya karena sakit hati dengan papanya, mamanya juga meninggalkan saudaraku. Sehingga dia dipelihara oleh neneknya. Karena dia kurang kasih sayang pasti, maka dia menjadi anak yang liar. Waduh, orang bilang dia jadi gongpe. Saudara tahu gongpe? Iya, bajingan saudaraku ya. Jadi penipu. Wah, keras. Jadi gangster saudaraku. Tapi karena dia berani, karena dia marah dengan dirinya sendiri, tidak takut mati saudara. Wah, mulai hartanya juga banyak, bla 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 bla. Tapi habis lagi saudaraku, ini loh ya. Karena tidak ada kepuasan dalam hati, dia tidak, loh orang Kristen loh saudaraku. Dia tidak ada kepuasan dalam hati, dia tidak tahu hubungan dengan Allah itu bagaimana. Maka dia lari dari Tuhan, dia berfoya-foya seperti anak yang hilang saudaraku. Saudaraku, dia bersaksi, dia kerja. Kalau anak yang hilang makan makanannya babi, dia ini saudaraku disuruh melihara punya bosnya anjing. Dan anjing itu dia iri. Karena anjing itu dikasih makanan apa sih kayak? Bukan ada lagi dog food apa namanya saudaraku ya. Itu dikasih susu. Pikirnya gini, enak iya toh. Dog food, ya boleh dog food aja. Ya, dikasih susu, saudaraku. Dia tahu dasar. Dia ambil sebagian supaya hancur dog foodnya ini. Susunya cek ngembang sih gitu saudaraku. Lalu diuntal glek gitu saudaraku. Nah ternyata masih ada ya anak yang hilang kayak gitu di dunia modern ini. Mengapa ini saya ceritakan saudaraku? Kadang-kadang kita sebagai orang yang percaya, kita tidak mengenal hati Bapa. Kita tidak mengenal siapa Allah kita yang penuh kasih itu. Ya, kita tidak kenal kuasanya, kita tidak mengalami kuasanya, kita tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Itu yang membuat orang Kristen ini liar. Tapi kalau dia kembali, dia dipulihkan sekarang. Ya, menjadi penginjil, diberkati luar biasa. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan ada kepuasan dalam hatinya. Dia datang, dia cari orang tuanya saudaraku. Orang tuanya yang ayahnya, dia kepingin lihat ayahnya. Sudah tahu ketemu ayahnya. Saudara. Dicari berapa puluh tahun itu. Dia sudah punya anak, punya istri. Saudara. Ketemu. Ayahnya ketemu gemeter saudaraku. Takut diajar saudaraku. Karena badannya besar saudaraku. Ya juga malu ayahnya. Dia berkata, wis kamu ojo datang. Wis kamu, aduh lupakanlah. Biarkan kau hidup seperti sekarang. Dia berkata, aku datang. Karena aku sudah bertobat. Terjadi rekonsiliasi. Terjadi pemulihan. Saya mau tanya. Kasih mana yang kayak gini ada saudara? Hanya kasihnya Tuhan Yesus. Betul-betul saudara. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh seperti apa yang kita sembah. Yesus membuktikan kasihnya di atas bukit Golgota. Kalau di antara saudara mungkin ada yang kecewakan dengan orang tua saudara. Mungkin dikecewakan dengan pasangan saudara, anak saudara. Ya, dengar baik-baik. Sejak engkau bertobat, lahir baru, terima Yesus. Engkau menjadi satu ciptaan yang baru.
Apapun masa lalumu saudaraku, itu sudah berlalu. Alkitab mengatakan. Ya, engkau menatap ke depan. Kalau saya mengingat masa lalu, ya tidak mungkin saya menjadi hamba Tuhan. Tidak mungkin saya dipulihkan Tuhan. Berkali-kali saudaraku. Waktu saya berjumpa dengan orang tua saya, laki-laki dari lahir, dari 1 bulan setengah dalam perut, mama papa cerai, sampai saya umur 4, singkat cerita 12 tahun. Papa saya itu di Semarang, saya dibawa saya, dibawa ke Semarang berapa hari gitu saudaraku, untuk ditemukan dengan papa saya. Waktu papa saya dipanggil, ya, namanya Tan Sing Bok, saya kan Tan Siok Gun, ya, tapi diubah menjadi Insani. Injil sana, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bok, iki lo anakmu Bok, gitu saudaraku, siang hari itu. Saudara tahu, papa saya itu lagi bangun dari tidur siangnya, belum lihat wajahnya. Saya sudah takut, saya sudah gemeter, saya lari. Kenapa? Karena dari kecil saya tidak pernah lihat orang tua saya bagaimana, dan mama saya itu mungkin sakit hati sama papa saya karena mama saya sering disiksa. Ya kalau mama saya itu cerita dulu waktu hamil besar saudaraku ya. Mama saya itu kalau sudah berkelahi, mama saya itu tendangi saudaraku. Sampai mama saya itu masuk kolong meja. Nah saya itu dengar rumah saya itu gedek saudaraku. Bagaimana mama saya kalau cerita sama saya, bapakmu itu wis ngenteno duit. Ya, seneng main. Kon nek ketemu hati-hati kon, iso dijak bambung kon. Lu serius, iso dijak mancing kon. Dengan sendirinya kan terekam di benak saya. Begitu lihat papa saya, ya saya lari saudaraku. Ya, tapi ya saya terjadi konsiliasi sampai papa saya almarhum sudah dalam Tuhan. Mama tiri saya, papa saya kan tinggal lagi. Ya. Punya istri, punya anak 1. Ya pernah ikut saya juga dulu di sini saudaraku ya, anaknya. Dan papa saya ya sudah dalam Tuhan, meninggal dalam Tuhan saudaraku. Ya, tapi ya hidupnya ya cukup sederhana lah. Nah, tapi yang saya maksud begini saudaraku. Karena saya kurang kasih sayang, saya pun liar. Maka itu saya sampai dulu itu, ya saudara pernah saksi lah ya, enggak tak terus ya. Ya jualan rempeyek, keripik tempe, undit jadi tukang sulap. Nah sing guyu pasti ro iki, Kesha ngerti iki. Seperti jadi komurse, bukan. Tukang sulap saya itu memindahkan barang orang lain ke kantong saya, alias jebanggaan. Oh, gembalane mantan copet iki gembalane. Tapi serius, saya tidak dusta, saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin saya berdiri di depan saudara. Sebab itu saya berani sampaikan kepada saudara, sekalipun saudara rusak, saudara sudah lari dari Tuhan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh datang, bertobat, Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Hak itu menjadi hak itu saudaraku itu menjadi bagian anak bagaimanapun dia. Tapi yang masalahnya lagi ada satu. Anak sulung. Anak sulung ini pinter loh saudaraku, rajin loh. Saudara baca nanti di Lukas 15. Begitu dia datang dari ladang orang tuanya, ya, bekerja. Dia melihat ada rame-rame karena adiknya dipestakan. Anak sulung ini berkata sama pembantu-pembantu, ada apa kok rame-rame itu? Oh adikmu loh sing ngenteno duit. Ya. Wah sing mursal gak karu-karuan loh. Balik di pesta gak karu-karuan. Dikasih cincin, dikasih ini dan itu. Ngambek saudaraku. Nggak mau masuk rumah. Saudara baca. Nggak mau masuk rumah. Saya mau tanya, siapa yang berinisiatif untuk menghampiri anak sulung itu? Papanya. Papanya keluar tanya, ada apa? Bapak, aku bekerja siang malam membantu di ladang. Tapi bapak tidak pernah memberikan seekor anak lembu pun kepadaku untuk dibuat pesta. Tapi adik yang sudah menghamburkan hartanya lu,
Tapi begitu datang dipestakan. Papanya ngomong apa? Anakku, rumahku ada rumahmu. Milikku adalah milikmu. Ternyata anak sulung ini nggak ngerti HE, saudara. Anak sulung ini tidak merasa dia sebagai anak. Saya ragu-ragu, betul rajin ke gereja, betul melayani. Tapi sadar enggak ya kalau kita anak ini ya? Anak berhak untuk meminta, betul betul. Pak, aku gede pak, aku pengen nyetir pak. Papa kan kaya raya, misalnya begitu saudaraku ya. Aku setir no pak, aku les no pak, aku beli no motor pak. Anak berhak minta, ya kan? Apakah kita ini pernah minta sama Tuhan? Kalau kita minta, apa minta kita ini sungguh-sungguh atau hanya ya lewat gitu aja, saudara? Tiap tahun kita adakan apa namanya? Setiap tahun kita nyentel loh itu. Doa dan harapan. Ada yang minta jodoh. Loh serius loh. Ada yang minta rumah, ada yang minta ya lain sebagainya. Gak ngelarang, itu hak saudara. Tetapi hanya minta atau sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan. Seringkali saya saksikan saudara. Begitu saya minta sama Tuhan, saya tidak mau minta-minta lagi. Saya percaya Tuhan kasih. Lalu apa? Minta hikmat dari Tuhan. Jangan sampai kita ini hanya minta-minta seperti pengemis. Tuhan gak seneng kayak gitu. Gak seneng saudara. Rumahku rumahmu. Milikku milikmu. Luar biasa. Bahkan rohnya diberikan pada kita. Dahsyat tak saudaraku? Loh saya enggak habis-habis saksi sama saudara. Dulu saya di TP. Ya, saya masih ingat Tuhan. Saya minta tempat di tengah kota Tuhan yang cukup besar Tuhan. Tuhan kasih tempat ini. Cuma saya salah ngomong mungkin. Gak gelem Tuhan. Baik menjadi milik sendiri. Salah ngomong atau gini. Tuhan gratis Tuhan. Gitu ya. Ya enggak apa-apa namanya minta. Ternyata saya disuruh sewa, ya enggak apa-apa. Ya toh, yang penting bisa. Ya Pak ya saudaraku. Loh, apa gunanya murah, omah murah gak sok tuku. Omah larang tapi sok tuku. Enak dia yo. Ya wes. Saya ingat rumah saya Manyar Kertoadi itu 69 juta tahun 82. 82 ya, 82. Saya bertobat. Besar 450 meter. Saya minta Tuhan, saya minta rumah seperti Tuhan saya lihat di mana bambu runcing kayak gitu Tuhan. Sudah saya minta gitu toh, tapi tidak mendino minta Tuhan. Tapi mengalami banyak tantangan. Bisa saya gagal bisa, ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan berlaku dalam hidup saya. Karena Allah kita ini Allah yang apa ya, selalu setia. Ya, coba saudara baca 2 Korintus 2 ayat yang ke berapa? Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ayo kita baca 2:3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau mungkin saudara ada kesalahan, ya, tapi Allah tetap setia. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara bertobat kembali pada Tuhan, Tuhan tidak medit sama saudara. Tidak pernah Tuhan menahan berkatnya buat saudara. Bisa loh kita buat kesalahan. Saya bertobat 41 tahun yang lalu. Selama 41 tahun saya pasti banyak membuat kesalahan. Iya Pak ya saudaraku. Tapi Tuhan itu setia. Saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu spesial. Ya. Milikmu adalah milikku kata Bapak saudara. Jadi
Sama halnya dengan kita. Punyanya papa, punyanya anak. Betul-betul. Nek rumahnya papa, rumahnya anak. Nek rumahnya anak. Ojo guyu kon, temenan ta rumahnya papa. Oleh tak dol. Gak oleh. Nek rumahnya papa, rumahnya anak. Rumahnya anak. Rumahnya anak. Gak mungkin. Iya, embu nek akeh omahe. Serius saya ini. Ya. Orang tua itu enggak tahu, Sob. Duh, saya punya anak usia 48 yang pertama. Sob. Kalau sakit, sing kepikiran itu aku loh, saudara. Loh, betul ya, Bu ya? Padahal umure piro? Podo toh. Mikiri. Saudaraku, itulah Bapak kita ini loh. Manusia akeh salahe. Ambek anak iku waduh. Dibelani saudaraku. Apalagi Bapak kita di sorga. Pahami cintanya Tuhan. Saudara bisa membuat salah. Tapi tidak mengurangi kasih Allah kepada saudara. Dan Allahmu tidak pendendam loh saudaraku. Coba baca Ibrani 12 ayat 6. Ya, ayo. Sorry. Ibrani 10 ayat 17. 2, 3. Dan aku tidak lagi mengingat dosa. Bukan satu loh, dosa-dosa dan kesalahan. Banyak orang Kristen dikejar perasaan bersalah. Bahkan pendeta pun ada yang mengalami demikian. Saya pernah saksi sama saudara, saya ketemu sama pendeta. Dia bersaksi sama saya. Pak Gun, saya ini dikasih karunia oleh Tuhan, karunia kesembuhan. Tapi saya berdosa sama Tuhan. Sekarang kasih karunia itu dicabut oleh Tuhan. Loh, saya kaget. Yo, saudaraku, naik turun gitu saudaraku ya. Itu respon kita. Kalau respon kita merasa ditinggalkan saat kita sudah bertobat. Ya kesalahan bukan di tangan Tuhan. Kesalahan cara kita menyikapi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, aku tidak mengingat dosa-dosamu. Saudaraku yang kasih. Kalau saudara baca nanti Mazmur 103 ya, ayat yang ke berapa ya? Ke 13, 14, 15. Dia ingat kita debu. Ya, dijauhkannya segala pelanggaran kita seperti dari bumi jauhnya dengan langit. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita lagi. Tapi ada oknum yang ketiga yang namanya setan. Memberikan terus kepada saudara ini apa? Intimidasi, kamu sudah berbuat salah. Dan dia akan pakai orang lain untuk terus mengintimidasi saudara. Manusia itu gitu, yang diingat selalu jeleknya saudara. Baiknya tidak diingat. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan kita ini luar biasa. Biasa kalau dia sudah mengampuni, Alkitab berkata, dia tidak mengingat dosa dan kesalahan kita. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Hak ada tangan saudara. Bagaimana kalau saudara menyikapi apa yang Alkitab katakan? Saudara mau percaya dengan intimidasi dari si jahat? Dengan keadaan? Ataukah saudara percaya dengan apa yang Tuhan katakan? Lewat yang tertulis. Bukan perasaan saudara, seringkali kita bukan beriman, tapi perasaan kita yang kita andalkan. Padahal perasaan ini terus berubah saudaraku. Ada orang berkata kepada saya, waduh puji Tuhan Pak. Tuhan memberikan jawaban saya di ini. Saya mau tanya, lah kalau Tuhan belum menjawab doamu gimana? Tuhan pasti menjawab. Yes, amin. Itu Alkitab yang katakan. Tapi kalau kau menghadapi problem, apakah kamu masih tetap mengimani? Seperti Abraham.
Ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa Allah dapat menjadikan barang yang tidak ada menjadi ada. Dan akhirnya Ishak pun lahir sekalipun umurnya sudah 99 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup dan yang namanya Abraham pun sudah dikatakan Alkitab ya, sudah tua, bahasa yang bahasa lain dikatakan mati pucuk, tidak ada berfungsi lagi. Tapi karena dia tetap percaya, akhirnya Tuhan memberikan anak Ishak. Saudaraku, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan punya curiga sama Tuhan. Tuhan tidak pernah dendam. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua kepada kita. Saudara ini anak-anaknya, nggak ada bekas anak itu, tidak ada. Saudara tetap anaknya Tuhan. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara jalan sama Tuhan, percayalah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Waduh, saudaraku, nggak ada yang lain. 1 Tesalonika, ya, 5 ayat 18. Dua, tiga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan dapat mengubah kesalahanmu kalau engkau bertobat. Ya, Tuhan dapat mengubah kesalahanmu menjadi kemuliaan, menjadi kesaksian buat kerajaan sorga. Itu ingat baik-baik. Gak ada perkara sulit bagi Tuhan. Gak ada perkara sulit. Rasul Paulus siapa saja sebutkan, Tuhan mengubah cara yang salah itu. Kau bertobat, Tuhan akan ubah. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Seringkali kalau kita dihantam dengan problem, maka kita mulai menyalahkan Tuhan. Itu paling fatal, menyalahkan gereja, menyalahkan orang tua, menyalahkan pendeta. Itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya bertobat, berserah kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, ya, bukan mantan anak, tidak ada, tapi kita memang anak-anak Tuhan yang dikasih. Engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berkata demikian. Kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Sekalipun orang itu tidak sempurna. Mungkin jatuh, mungkin salah. Tapi fokusnya bukan pada kesalahan. Fokusnya kepada kasih Tuhan. Percayalah, roh yang di dalam saudara akan bekerja. Roh yang di dalam saudara akan membuka jalan. Saya tidak dapat mengatakan yang lebih sempurna lagi. Ya, karena saya pun tidak tahu kalau saya menjadi demikian. Saya pun tidak tahu bisa akan terjadi dalam hidup saudara bagaimana. Tapi kalau saudara setia pada Tuhan, ya, terus belajar dari Alkitab, dari pengalaman hidup. Masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena Allah itu adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ucap syukur dalam segala hal. Ya, karena Allah bekerja dalam kesalahan saudara. Begitu bertobat, Allah dapat membalik. Ya, menjadi kemuliaan buat kerajaan sorga. Itu terbukti saudaraku. Oh kalau saya enggak ngerti apa-apa saya udah. Ya, seperti Daniel tadi yang saya saksikan. Ya, kalau dia tidak bertobat, nah mungkin Tuhan dapat ubah. Banyak sekali kalau saya mau bersaksi kepada saudara, Tuhan dapat mengubah. Ya, sekalipun fatal, secara mati-mati kan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pegang itu. Tuhan Yesus memberkati saudara.